Indonesia melangkah ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, pencapaian yang membanggakan dan jadi sejarah tersendiri. Namun tantangan sebenarnya justru baru dimulai. Dari 6 tim yang sudah memastikan lolos ke babak ini, 5 diantaranya berasal dari kawasan Timur Tengah, Qatar, Arab Saudi, Oman, Irak, dan Uni Emirat Arab. Hanya Indonesia yang berasal dari luar wilayah tersebut. Fakta ini membuat perjuangan skuad Garuda menjadi semakin berat. Bukan hanya karena kualitas lawan, tapi juga karena faktor non-teknis yang seringkali jadi sorotan. Sudah bukan rahasia lagi, beberapa pertandingan di zona Asia kerap diwarnai kontroversi keputusan wasit. Bahkan negara-negara seperti Palestina pun pernah menjadi korban dalam momen-momen krusial. Hal inilah yang membuat banyak pihak mulai khawatir. Apakah Indonesia akan menghadapi tantangan serupa? Menariknya, dukungan untuk Indonesia justru berdatangan dari luar negeri. Bahkan fans dari Jepang hingga media internasional ikut mendorong agar Garuda bisa menembus Piala Dunia. Tapi, apakah dukungan ini cukup untuk menghadapi lawan-lawan tangguh dan tekanan wasit yang bisa saja tidak berpihak? Di tengah euforia kelolosan timnas Indonesia ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, satu fakta mencolok muncul ke permukaan. Dari 6 tim yang telah memastikan diri lolos sejauh ini, hanya Indonesia yang berasal dari luar kawasan Timur Tengah. Sisanya, deretan negara dengan kekuatan finansial, infrastruktur, dan tradisi sepak bola kuat, seperti Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, hingga Irak. Hal ini tentu saja menjadi tantangan besar bagi Indonesia, baik secara teknis maupun non-teknis. Di atas kertas, Indonesia memang bukan unggulan, namun justru status underdog inilah yang menjadikan perjalanan Garuda kali ini berbeda. Tidak ada beban besar, tidak ada tekanan berlebihan, tapi justru ada harapan besar dari publik Asia Tenggara, bahkan dari luar kawasan. Kehadiran Indonesia di fase ini seolah menjadi oase di tengah dominasi kawasan yang selama ini dikenal kuat secara ekonomi dan politik di sepak bola Asia. Banyak yang mulai melihat timnas Indonesia sebagai simbol perubahan, bahwa negara dari kawasan yang selama ini dipandang sebelah mata pun mampu bersaing di panggung besar. Hal ini bukan hanya dilihat dari segi prestasi, tapi juga dari segi semangat, kerja keras, dan kesederhanaan yang menjadi narasi kuat di balik perjalanan skuad Garuda. Namun di balik sorotan positif itu, muncul juga kekhawatiran yang cukup serius. Bukan hanya soal kualitas lawan di lapangan, tapi juga tentang permainan di luar lapangan. Isu ini memang bukan hal baru di kualifikasi Asia. Banyak yang menganggap bahwa saat tim-tim dari Timur Tengah bermain, wasit seringkali menjadi faktor penentu, dan bukan selalu dalam arti positif. Bahkan negara sesama Timur Tengah pun pernah menjadi korban dari keputusan kontroversial yang seolah memperkuat asumsi bahwa ada ketimpangan perlakuan yang belum terselesaikan dalam sistem sepak bola Asia. Dari sinilah keresahan mulai muncul. Jika tim-tim kuat saja bisa dirugikan, bagaimana dengan Indonesia yang minim pengaruh politik, tidak punya sejarah dominan di level Asia, dan seringkali dipandang sebagai pendatang baru dalam kancah elit sepak bola kawasan. Anehnya, justru dalam kondisi inilah dukungan terhadap Indonesia mulai mengalir dari berbagai penjuru dunia. Bukan hanya dari supporter lokal yang setia, tapi juga dari fans internasional, termasuk dari negara-negara yang selama ini punya sejarah panjang di Piala Dunia. Bahkan beberapa media besar dunia mulai melirik kisah Indonesia sebagai salah satu narasi paling menarik di jalur kualifikasi kali ini. Dikepung lawan dari Timur Tengah. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 mempertemukan Indonesia dengan tim-tim kuat dari Timur Tengah, dari Qatar, Arab Saudi, Oman, Irak, hingga Uni Emirat Arab. Semuanya memiliki kekuatan besar, baik dari sisi teknis maupun politik. Bagi Indonesia, tantangan ini bukan sekadar soal skill di lapangan, tapi juga soal bagaimana tetap bermain fair di medan yang seringkali tak sepenuhnya adil. Salah satu kasus yang mencuat dan jadi alarm serius datang dari pertandingan antara Palestina dan Oman. Di laga krusial tersebut, kemenangan Palestina yang sudah di depan mata harus sirna
hanya karena satu keputusan kontroversial penalti untuk Oman di menit-menit akhir. Momen ini tak hanya memupus harapan Palestina, tapi juga menyulut perdebatan soal netralitas wasit di kawasan Asia, khususnya saat tim Timur Tengah bertanding. Kekhawatiran serupa kini menghantui Indonesia. Meski belum diumumkan siapa saja lawan dalam fase grup berikutnya, peluang untuk satu grup dengan Qatar sangat terbuka. Dan Qatar bukan nama asing dalam urusan keuntungan dari wasit. Dalam berbagai kompetisi, negara tuan rumah Piala Dunia 2022 itu beberapa kali disebut-sebut mendapatkan perlakuan istimewa. Tidak sedikit yang mencemaskan bahwa Indonesia bisa saja menjadi korban berikutnya. Sebuah ironi, mengingat perjuangan timnas lolos hingga ke babak keempat dilakukan dengan kerja keras nyata, bukan bantuan tiupan peluit. Dunia mulai bersuara, kami lebih ingin lihat Indonesia di Piala Dunia. Namun, di tengah situasi yang mengkhawatirkan, satu hal positif muncul, dukungan global terhadap timnas Indonesia. Beberapa waktu terakhir, lini masa media sosial diramaikan oleh komentar dan unggahan dari fans luar negeri yang menyuarakan dukungan agar Indonesia bisa tembus ke Piala Dunia. Salah satu yang paling menonjol adalah cuitan dari akun fans Jepang, @ainurrohman, yang menyatakan bahwa ia lebih rela melihat Indonesia lolos ke Piala Dunia dibanding tim-tim Timur Tengah. Dukungan ini bukan tanpa alasan, Jepang dan Indonesia dikenal memiliki hubungan yang erat di dunia sepak bola. Bahkan, di level supporter, rasa hormat terhadap perjuangan Garuda sangat tinggi. Tak hanya itu, media internasional seperti 433, akun sepak bola populer dengan jutaan pengikut, juga memberikan sinyal dukungan. Dalam unggahan yang memperingati 1 tahun menuju Piala Dunia, 433 menampilkan beberapa bintang dunia seperti Messi, Mbappe hingga Lamine Yamal. Dan satu nama mengejutkan, Ole Romani, pemain naturalisasi Indonesia. Meski tak secara eksplisit mendukung Indonesia, kehadiran Romani dalam daftar itu memberi pesan simbolik yang kuat. Dunia mulai melirik Garuda. Perjuangan Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia bukan hanya soal melawan tim-tim kuat, tapi juga menghadapi potensi permainan di luar lapangan. Tapi kali ini, Garuda tak terbang sendirian. Dukungan dari luar negeri, dari fans Jepang hingga media global, jadi bukti bahwa dunia mulai melirik dan berharap pada Indonesia. Ini bukan sekedar perjuangan satu tim, tapi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan yang kerap mewarnai sepak bola Asia. Saat lawan menyusun taktik, Indonesia harus tetap fokus dan percaya diri. Karena ketika mimpi diperjuangkan dengan jujur, dunia akan berdiri di belakangnya.